hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut dan para pencinta hingga yaumul qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, hadirin rahmatullah. Sebelum kita masuk pertanyaan dalam kitab Safinatun Najah, mari bersama kita merenung sejenak beberapa kejadian yang terjadi di tempat kita ataupun di negara kita ini. Ada musibah, ada bala, ada bencana beragam jenisnya, beragam macamnya, yang mana pada saat itu yang meninggal hitungannya laku curhat bersama. Ada yang Cianjur 200 sekian, kemarin yang di Malang nonton bola 100 lebih. Kalau di luar negeri yang meninggal yang Pak Nadi lompatkan itu 100 lebih. Yang di India, belum lagi daerah-daerah yang lain. Atau jangan nyawa kita sih kok, yang sekali banyak lagi dengan mudah menyelesaikan. Ya, jangan nyawa kita sih kok, yang sekali banyak itu sekian ratus, bahkan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Renungan buat kita, pikir buat kita. Musibah yang ada ini, ibu bapak, kalau kita nak mengambil hikmah pelajaran dari satu musibah, dari satu bala bencana, tidak harus kita yang jadi korban, tak harus. Tidak nak nunggu kita yang jadi korban, lalu kita dapat pelajaran dari itu. Kita zaman sekarang lemah, baca nonton di TV, baca kita tengok, belum lagi di medsos, baca kita tengok, baca kita tengok. Macam mana yang kena musibah itu? Kalau kita terus lebih jauh Bapak Ibu, waktu kena musibah itu, Anda sampai kadang kalau lagi nonton Pak ya Allah, malah terkecil dunia ini, mulanya dunia ini. Kita berpuluh-puluh tahun mengumpulkan dunia, kita berpuluh-puluh tahun mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Kalau ada musibah bencana yang berpuluh-puluh tahun kita kumpulkan tadi, lagi rela kita tinggal, ya, yang kena tempat, rumah bagus, tingkat maju, bagus pula, yang tempat tinggal, ya, tidak dihirau, ya. Artinya kecil dunia, ya, kecil dunia. Harta kekayaan, pangkat dan jabatan. Waktu ada bencana alam, ada gunung, tak ada. Waktu yang lagi goyang, lagi kecil, lagi kalau kita Desember, ya. Tsunami dulu, tahun 2004, anak 18 tahun. Kata gunung harga minoknya itu, kaki kecil ni yang murah dunia, pangkat jabatan tak jadi lebih. Arti kata saat itu yang paling banyak disebut nama Allah. Ya Allah, kalau ada musibah apa pun itu, kalau kita tengok ni mengkali kebakaran, kalau ada musibah dah. Tapi kata ulama, azannya bukan baca azan salat, memandangkan takbir baik. Kalau ada musibah, tapi ada di ngomong tak apa-apa, azan baca azan salat itulah. Pastinya, cuma yang salah ni Bapak, ada yang ngomong kalau misal kebakaran, azannya sambil telanjang lagi mana cerita? Aku nak minum kebanyakan sebuah itu dah. Nak minum ke Nabi ya, betul. Allah. Kalau silap api
masalah bencana kebakaran. Yang kemarin hujan lebat sampai banjir di mana-mana, ya. Tapi tidak lama, tidak sampai parah. Di kita Palembang ada banjir kacau, so kacau lah. Apa? Sampai yang rumah belum. Cuma yang lain itu lagi kawan kampung. Yang hujan baru sedang itu. Yang banjir cuma 400 paha, 400 detik. Ya, bagi banyak yang berdasarkan agama. Jabatan, harta kekayaan, baca ngilangkan banyak itu mana baca? Ya, nak nyuruh banyak itu sahur, mana baca? Nak mentikir hujan, mana baca? Jadi kalau balak musibah bencana, Allah Allah yang mesti baru ingat. Kira-kira boleh nikmat, kira-kira boleh satu yang nikmat bagi diri kita. Berat nak nyebut nama Allah. Kira-kira boleh musibah, boleh balak, nyebut nama Allah. Itulah apa kata ulama. Hikmah di balik musibah bencana itu membuat kita ingat siapa kita, siapa Allah. Membuat kita lebih merasakan bahawa diri kita ni hamba yang lemah, diri kita ni hamba yang dhaif, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Walau bukan kita pak yang alami, walaupun bukan kita, tapi ketika kita ingat musibah bencana di satu tempat, baca tak kita ni merasakan peningkatan yakin kita akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita nak mengalami, tidak harus kita yang menjadi korban, tapi dengan kita nengok, dengan kita dengar, baca tak yakin kita ni meningkat, baca tak keyakinan, keimanan kita ni bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ibarat bahasa itu ainul yakin. Ainul yakin itu cuma nengok, yakin itu atas dasar nengok. Belum aku yakin, belum merasa begitu. Orang yang kena musibah tadi nak, yang tadinya rumahnya bagus, tidur di tenda. Yang tadinya makan lemak, nunggu antrian. Baru nengok lagi, nengok di TV, nengok di HP. Mereka sudah aku yakin, mereka sudah merasa mengalami. Baca tak yang kita ainul yakin ini, yang cuma modal nengok, meningkatkan yakin kita akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memang balak musibah tidak lemah. Ya, tidak lemah. Kita bayangkan hidup pucuk dunia. Hidup di pucuk dunia ini Bapak Ibu. Kalau misal nak katik masalah, lempeng hidup. Nak katik masalah, rasanya tidak lemah juga. Ada pak orang yang hidup nak katik masalah. Tahu lewe itu, lewe pergi jalan tahu lewe. Dia ada masalah. Tengok mobil lewat tahu lewe. Ini secara manusiawi kita bukan belajar tauhid bukan. Kalau belajar tauhid masalah tidak masalah kita tetap yakin akan. Yang nak katik masalah tengok mobil tahu ni mobil. Itulah apa maha penggilo itu Bapak. Jangan sakit. Ya, jangan sakit. Dia senang dulu. Hati masalah hidup dia. Betul ya. Iya. Baju lagi tak. Dia nak makan pasingnya. Dia nak potong-potong. Dia nak ini sehat daripada. Ini ada yang nak lepas pengolahan tadi gitu. Kalau tak baju makan saya. Ya. Kalau mencak tengah jalan. Makan pasingnya Pak cuma sehat pada. Berbaju itu hujan panas tidak berbaju. Masuk angin itu. Kasih Allah Subhanahu wa taala tadi. Kenanya memang kita ni ada masalah yang hidup ni itulah gantian. Lagi ada boleh nikmat, lagi boleh ujian, lagi boleh peringatan. Itu tadi tinggal kita sesuatu yang tidak lemah yang kita rasakan ini. Apapun itu, tidak bukan sekedar musibah atau bencana tidak. Apapun yang tidak lemah kita rasakan, apapun yang tidak lemah bagi diri kita, tinggal kita koreksi. Aku ini
Ada yang dikategorikan teguran, ada yang dikategorikan untuk menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh bala dikategorikan azab? Itulah yang kata, yang kalau kita dengan kisah-kisah Nabi terdahulu, ya, cerita Nabi-Nabi dan Rasul waktu zaman dahulu, yang dakwahnya Nabi dimusuhi. Nabi Nuh didatangkan bencana umatnya oleh Allah dengan banjir yang sangat besar. Habis kalau tengah anaknya benar-benar azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi teguran. Nabi Lut yang umatnya dibuka bangkiskan oleh Allah, buminya dibalikkan, ada yang dihujani dengan mati. Macam-macam cerita zaman Nabi. Kalau kita nak ingat pandangan, itu azab Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma bapa kata buruan, kita ni rasa nak nyebut azab itu rasanya nak lemah. Ya, kita ni kalau nyebut azab seolah-olah bumi salahnya. Takutnya kita ni nyebut azab jadi suuzon, takutnya. Misal ada wala, ada bencana, nak nyebut azab tu rasanya buat kaya, nak lemah perasaan kita. Tapi kalau kita nyebut ini kali teguran, kali peringatan, kali ya. Tapi walaupun misalnya, karena dalam satu ayat dinyatakan oleh Allah, walau kana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau belajar tafsir, mafhum mukhalafah, mafhum kebalikan, pemahaman kebalikan dari ayat ini, siapa yang tidak beriman. Kalau penduduk satu kampung tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, bukan rahmat, bukan berkah yang didatangkan oleh Allah, tapi bala bencana. Jadi kalau dalam sekup yang lain, bala bencana itu satu hal yang tidak lemak. Kata lama, segala sesuatu yang tidak lemak bagi diri kita, tinggal kita mengukur lemak, mengukur, oh ini ujian, oh ini peringatan, oh ini teguran. Ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Karena apa? Ketika kita ditegur dengan sesuatu yang tidak lemak, Allah pula yang kita sebut. Nyampak ya Allah, sakit ya Allah, boleh musibah apa ya Allah. Tapi kalau kita tidak ada kata peringatan dan kata teguran, berat tidak kita menyebut nama Allah, berat kita nak ingat kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tadi satu yang tak lemak bagi diri kita, apapun itu, kita baca ingat lagi sama Allah. Itu teguran diperingatkan. Sayang Allah bersama kita tu sayang. Ya, sayang, masih dia ingatkan, masih dia ingatkan. Yang takutnya tu kalau Allah tak sayang lagi. Ada dulu Bapak, ada sikap wali Allah. Kedua cerita, dalam 1 bulan kalau dia tidak sakit dia nangis. Dalam 1 bulan kalau dia tidak sakit dia nangis. Ngapa? Misalnya, aku tidak disayang oleh Allah, aku tidak sakit. Ngapa mak itu? Ya Syekh, kalau aku sakit tu suatu hari lain lah cerita ya. Ya pula boleh nganggap sakit jangan. Ya, ini cerita wali Allah tadi. Kalau dia sakit, kalau dia boleh satu hari yang tidak lemah, dia merasa Allah tu memperhatikan dia. Dan sakit itu ngapa sampai dia bukannya nganggap, bukan. Karena al-marid kafaratul dzunub, sakit itu penghapus dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah. Sakit itu menghapuskan dosa, kata Nabi. Kita jangan pula menganggap sakit, jangan. Lagi ibadat payah, badan sehat, lagi sahur nak ibadat kita, tambah lagi badan sakit. Ya, cuma itu tadi kata, tidak harus kita dulu yang merasa. Kita ni nak orang lain, baca jadi pelajar kan.
Biasa dulu masih galak perang galak masjid, nggak sakit ini ada baca lagi. Kita yang masih sehat nih ada sempat ada waktu perang ke masjid, melok berjamaah majelis taklim. Tidak perlu nak kita nih hanya jadi yang ngasuh dan sakit tidak. Itu pelajaran sebenarnya. Tapi yang kita rasa kenapa pun itu anggap itu teguran, karena kita yakin Allah sayang pada kita. Yes. Karena kalau azab itu lain tingkatannya, agak berat kalau azab. Kalau kita ni Islam yang masih yakin akan Allah dan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Kemudian ada lagi bala musibah bencana ini untuk naikkan derajat. Siapa-siapa mereka ya, mungkin memang punya lulus, ketik masalah, gawe baik, wongnya ibadah, wongnya bagus, boleh bala musibah sakit kalau macam itu naikkan derajat. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Rasul bersuruh Allah diuji oleh Allah dengan sakit, bukan peringatan, bukan azab, tapi untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah. Dalam tingkatan dengan kita. Cuma kita bapak itulah tadi. Kalau memang terjadi atas diri kita, ambil pelajaran ambil hikmahnya untuk menaikkan tingkat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala musibah bencana yang ada ini pelajaran buat kita. Pelajaran. Mudahnya Allah ngancurkan dunia. Ya, gunung yang erupsi terakhir Kerinci ini yang terakhir Jambi. Mulai goyang begini erupsi. Karena gunung berapi lah, ujinya sikap jalur. Gunung berapi. Dempo itu gunung berapi aktif itu. Agak lama. Kemana sekitar mengalir? Jepang banyak. Kita ni gunung Megu ni lah. Gunung Megu lunas dulu jangan dia erupsi. Betul Allah bagai tiba. Kumpulannya tu. Kita banyak kami. Antara banjir, rumah yang masuk banyak, tak baca tidur. Macam-macam lah. Kita alhamdulillah. Iya, jalan kalau mobilnya boga di zaman. Jadi anda tu ngajak mikir ini menunjukkan betapa lemahnya diri kita, betapa doaifnya kita, apa yang nak kita sokong itu, apa yang nak kita bangga. Kalau kita ni wajib tentu berpatuh daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita, berkumpullah seluruh makhluk yang ada di dunia ini nak membuat sesuatu kalau Allah yang tak izin tidak pakai itu. Berkumpullah seluruh. Kalau Allah yang tak izin tidak pakai itu. Jadi mudah-mudahan mukadimah ini menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah rasa keimanan kita kepada Allah. Karena dunia ini kalau kita tengok tidak berdoa kalau mana itu yang kita cari puluhan tahun kita sekalian Allah sudah mendatangkan itu sudah. Jangankan itu, dia tinggal ini ada di gawang negara. Anda ingat ya, saking paniknya. Kami itu pernah hampir kebakaran. Menolong badan kecil, buat itu pun kasih kok gawat bakaran. Iya, anda bayar kan? Anda masih kecil, masih muda. SMP kan. Pun kasih kok digotong ya kan di rumah. Betul kan? Nah cuma lah habis kebakaran rumah ini. Nak balik ini lagi dah diangkat. Buang baru angkat baca. Tadi pas kejadian dia lewean angkat. Ya uang enggak dibanyak. Uang panik segala macam. Ya lah. Bapak Ibu mari sama-sama kita lanjutkan materi pelajaran kita dalam kitab Syafi'i dan Majah. Kemarin kita membahas masalah diam yang disunat
yang disunatkan di dalam salat itu adalah baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa baina iftitah wa ta'awuz, antara iftitah dan ta'awuz. Artinya ada jeda-jeda yang langsung, jedanya dengan wa ta'awuz wa baina Fatihah wa ta'awuz, antara Fatihah dengan ta'awuz. Jadi Allahu Akbar, ada stop dengan Allahu Akbar, baru baca iftitah, baru baca wa ana minal muslimin, stop iftitah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Nah, ini ada jeda-jeda dikit ya. Wa baina Fatihah dan wa baina Fatihah wa ta'awuz, antara Fatihah dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukannya jadi batal, tidak batal kalau disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan maksudnya tidak kata jeda. Tidak apa-apa, tidak batal, tapi tidak sunnah. Ya, tidak batal salat, tapi hilang kesunahan. Wa baina akhir al-Fatihah wa amin, di antara akhirnya Fatihah dengan baca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ada sebelum maghrib, tidak sebelum maghrib pada amin kalau lagi. Wong mana kendala, wong kita tunggu selesai imam baca waladhdallin baru kita. Dan yang lebih afdal lagi, melok aminnya imam. Kalau misalnya imam tadi dikuatkan aminnya, kita melok tunggu imam tadi amin, baru kita amin itu. Kita ni kalah dengan budak kecil. Budak lah pada kita Allah. Ya. Cara budak ajak kita nak ajar ni. Amin dulu budak. Yang ini habis bahasa dulu ni. Ayo Fatihah imam tadi. Ayat yang tadi belum nyambung. Habis kami budak. Wa baina amin wa surah, di antara bacaan amin dan awal surat. Waladdallin, amin. Nah, ini Bapak, kalau kita jadi imam salat yang bacaannya jahar, yang bacaannya kuat, dari amin nak baca surat itu dijedakan agak lama. Biar apa? Biar makmum tadi masih baca, nyimak bacaan surat itu. Waladdallin, amin. Tunggu ke dengar. Pecah sayup-sayup kedengaran di belakang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tak kejar-kejaran makmum bersama baca imam. Faham ya? Baca ayat tadi lah pendek, gancang pula. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kejar-kejaran makmum. Surah Al-Fatihah. Itu imam tak bijaksana. Yang banyak kejadian model ini Bapak semayang terawih, ya, salat terawih. Nah, ada kaifiat yang diajarkan oleh para asatidz kita. Kalau memang kita ni takut ketinggalan, si makmum tadi takut ketinggalan, dia mengiringi bacaan suratul Fatihah imam.
Tapi tidak boleh duluan dari imam. Kalau dia takut ketinggalan, misal kita tidak tahu eko imam ni mana, eko imam bu cepat, dia sudah tahu nak diakali. Kalau aku tak ada melok dia, aku tak terkejut macam Fatihah. Kita ni macam Fatihah Bapak Ibu. Kalau memang nak disambung, nak diwasalkan, ujung ayat jangan hilang ke. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kena salah. Ujungnya jangan hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi ujung itu dibaca betul. Inilah cepat, wasalnya tidak dibaca. Jadi kalau kita untuk solat yang jahat, maghrib, isya, subuh, amin, jeda dengan jeda, mengkira-kira Fatihah makmum tadilah separuh jalan, baru kita jalan pula. Jadi makmum tadi tidak kalang kabut. Sama pecah solat maghrib malam Khamis. Mana jadwal? Bacaan malam. Ada mulai kita yang terbenar. Yang kuning itu. Malam Khamis. Ya, malam Khamis sama malam Senin. Ara'aita alladhi sama inna a'tayna. Inna a'tayna cuma 3 ayat Fatihah atau 7 ayat. Kalau imam tidak bijaksana, ketinggalan makmum tadi. Walaupun Bapak Fatihah makmum itu, kalau memang dia tidak terkejar, itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau memang tidak terkejar, tapi tidak boleh juga tidak dibaca. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak kata hitungan salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Jadi dijedakan. Ada jeda yang agak lama. Separuh jalan kira-kira makmum dan membaca Fatihah, baru kita mulai baca ayat. Apalagi surat yang kita baca itu surat pendek. Kemudian yang kedua, wabaina surati wa ruku'. Diam yang disunnahkan dalam salat antara surat dan ruku'. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Diam dengan Allahu Akbar. Dan memang kalau nikah waktu gawe nak tengok lagi dia, walaupun sah Bapak hukum, ya, walaupun sah hukum. Tidak terjadi batal. Cuma ini diam yang disunnahkan. Arti kata disunnahkan, kalau seandainya tidak ditegawikan, tidak mendapat fadilah sunnah. Tetapi hukum kedudukan salatnya tetap sah. Kemudian malam ini kita membahas masalah sunnah abaan. Sunnah abaan. Sunnah abaan ini kata Ali bin Sa'segal sudah hampir mendekati wajib. Sunnah abaan. Dan kalau kita meninggalkan sunnah abaan, maka kita diharuskan untuk sujud sahwi. Harus di sini tidak diwajibkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dzikr faslun ab'adus salati sab'atun. At-tashahhudul awwal wa qu'uduhu. Wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Wassalatu 'ala alihi fi tasyahhudil akhir wal qunut. Wassalatu wassalamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi fi. Jadi sunnah abaan itu ada 7 ikut. Yang pertama membaca tasyahud awal.
lupa, tidak batal salat. Tapi akhir kali sujud sahwi. Sunah. Itulah apa? Kalau misal ada imam salat lupa tahiyat awal, lupa tahiyat awal, dia langsung tegak. Dia tidak usah dia ingatkan subhanallah lagi, karena dia lah tegak. Subhanallah, imam tadi kalang kabut, pikirannya kacau, duduknya lagi batal semuanya. Ngapa batal? Tahiyat awal itu hukumnya sunnah, tegak itu hukumnya wajib. Lain halnya Bapak kalau seandainya kata gua waktu itu posisi dia belum nak tegak, baru nak dengkul belum terangkat. Datang makmum belakang tadi, subhanallah, belum angkat, boleh. Inilah tegak sempurna dan dengkul terangkat, jangan dia duduk lagi. Dan sudah lebih dekat ke tegak. Tapi kalau dia dengkul masih nempel, imam tadi makmum belakang tadi tahu dia di belakang tegak, langsung di subhan